Kalau bukan karena rasa penasaran Bayu, mungkin gak ada yang bakal tahu rahasia warung Sarni. Dari luar, warungnya kecil. Cuma bangunan kayu setengah permanen di pinggir jalan masuk desa. Tapi herannya, tiap hari selalu penuh. Bukan cuma orang kampung sini, tapi juga dari desa tetangga. Bahkan pernah ada yang bawa mobil plat luar kota, cuma buat beli pecel lele dan senyum dari Sarni. Sarni itu janda. Umur 38. Mukanya masih cantik, badannya ramping, suaranya lembut. Tapi bukan itu yang bikin lelaki-lelaki pada antre sampai duduk di tanah. Ada sesuatu yang beda dari dia, sesuatu yang bikin orang gak bisa berhenti ngelirik. Bayu, pemuda 25 tahun yang tinggal 2 rumah dari warung Sarni, dari dulu udah naksir. Tapi dia sadar diri. Sarni bukan perempuan biasa. Dulu dia istri Mbah Kromo, dukun sakti yang ditakutin sedesa. Sejak Mbah Kromo meninggal, orang-orang pikir Sarni bakal jatuh miskin. Tapi nyatanya malah kebalik. Sarni makin kaya. Warungnya rame, duitnya ngalir terus, dan tiap malam, suara aneh sering terdengar dari kamarnya. Kadang seperti orang tertawa kecil, kadang kayak suara mengerang, dan kadang, lebih seringnya, sunyi yang aneh. Sunyi yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi Bayu nggak peduli. Dia nekat. Suatu malam, dia nunggu sampai semua pelanggan pulang. Dia pura-pura lewat depan warung sambil ngintip. Sarni belum tidur. Lampu di kamarnya masih nyala. Tirainya terbuka sedikit. Bayu ngendap ke samping jendela. Dia ngelihat hal yang gak bisa dia lupakan seumur hidupnya. Sarni berdiri di depan cermin, cuma pakai bra hitam berenda. Tapi bukan itu yang bikin Bayu gemetar. Bra itu gerak sendiri. Bukan cuma nempel di badan Sarni, tapi kayak makhluk hidup. Tali belakangnya melilit sendiri, kapnya naik turun, seperti mengelus tubuh Sarni. Dan Sarni, dia senyum. Bukan senyum manis biasa, tapi senyum kosong, kayak orang kesurupan. Bayu langsung mundur pelan-pelan. Nafasnya sesak. Tapi saat dia berbalik mau kabur, dia dengar suara. "Suka ngintip ya, Bayu?" Bayu membeku. Itu suara Sarni. Tapi pelan, lirih, dan anehnya, dia bilang itu sambil ketawa kecil. Pas Bayu nekat nengok ke arah jendela, jendelanya udah ketutup rapat. Besok paginya, Bayu demam tinggi. Dia ngigo, manggil-manggil nama Sarni terus. Ibunya panik. Tapi anehnya, begitu warung Sarni buka dan Bayu nyium aroma gorengan dari dapurnya, dia langsung bangun dan jalan ke sana, seperti nggak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, Bayu yakin, warung Sarni bukan warung biasa. Dan bra hitam itu, bukan sekadar pakaian dalam. Masalahnya, dia bukan satu-satunya yang tahu. Karena malam itu, ada satu pasang mata lain yang juga melihat dari kejauhan. Mata milik Bu Lestari, tetangga sebelah yang dari dulu iri sama Sarni. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Lestari bisik-bisik sendiri sambil nyebut satu nama yang udah lama dikubur warga. "Mbah Kromo, kamu pulang, ya?" Dari dulu, Sarni dikenal pendiam. Sejak Mbah Kromo meninggal setahun lalu, dia jarang keluar rumah selain buat ngurus warung. Tapi belakangan, Sarni berubah. Bukan cuma makin sering senyum, tapi senyumnya itu beda. Senyum yang gak nyampe ke mata. Kadang, dia senyum sendirian di depan warung, kayak lagi ngobrol sama orang yang gak kelihatan. Warga awalnya gak mikir aneh. Mereka cuma lihat dari sisi warungnya yang makin ramai. Dari pagi sampai malam, pelanggan gak pernah putus. Laki-laki dari mana-mana pada datang, ada yang bilang cuma pengen nyicip sambal terasinya, ada juga yang ngaku suka es jeruk buatan Sarni. Tapi yang bener, mereka datang buat lihat Sarni. Bu Lestari yang rumahnya pas di seberang warung, mulai curiga. Sarni itu dulunya nggak jago masak. Tapi sekarang, masakannya selalu bikin nagih. Anehnya, dia nggak pernah belanja ke pasar. Padahal tiap pagi, Bu Lestari rajin ke sana. Nggak pernah sekalipun lihat Sarni beli bahan. Tapi warungnya selalu punya bahan segar. Ayam, tempe, bahkan cabai rawit pun nggak pernah habis. Yang bikin tambah aneh,
Kadang malam-malam, dari dapur Sarni keluar bau amis. Bukan amis ikan atau daging, tapi amis yang bikin mual. Seperti bau darah yang lama nggak dicuci. Suatu malam, Bu Lestari ngintip dari sela pagar bambu. Dia lihat Sarni lagi di dapur, masak sendirian. Tapi yang dimasak bukan ayam atau tahu. Sarni ngulek sesuatu di cobek besar. Tangannya merah, seperti abis kena luka. Tapi dia nggak kelihatan kesakitan. Justru dia ketawa pelan, sambil ngelirik ke sudut dapur yang gelap. "Enak, ya," katanya lirih. "Nggak ada siapa-siapa di sana." Tapi Sarni ngomong kayak lagi ngobrol sama tamu. Besok paginya, satu kampung heboh. Pak Darto, pedagang sayur yang suka keliling kampung, ditemukan pingsan di belakang warung Sarni. Badannya dingin, tapi wajahnya penuh senyum. Kayak orang abis mimpi indah. Pas sadar, dia cuma bilang, "Dia cantik banget." Beranya bau melati, sebelum akhirnya muntah darah dan dibawa ke puskesmas. Orang-orang mulai bisik-bisik. Tapi mereka tetap datang ke warung Sarni. Bahkan yang udah dengar cerita Pak Darto pun masih aja antre. Bayu juga makin resah. Semenjak ngintip malam itu, dia sering mimpi buruk. Mimpinya selalu sama. Dia lihat Sarni berdiri di depan cermin, bra hitamnya bergerak, dan dari dalam cermin, ada tangan hitam yang nyentuh pundak Sarni. Puncaknya, malam Jumat Kliwon itu, Bayu bangun karena suara ketukan. Tapi bukan di pintu. Suara itu datang dari bawah ranjangnya. 3 kali ketukan pelan, seperti kode. Saat dia buka selimut dan ngintip ke bawah, nggak ada siapa-siapa. Tapi dia lihat satu benda, bra hitam berenda, basah seperti habis dicuci, dan ada tulisan kecil di bagian dalamnya. "Kamu gantian, Bayu." Sejak kejadian bra hitam itu muncul di bawah ranjang Bayu, dia mulai berubah. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan dia jadi gampang marah. Ibunya bingung, karena Bayu mulai sering begadang, duduk di depan jendela kamar sambil ngelihatin warung Sarni dari kejauhan. Bayu udah coba buang bra itu. Pertama kali, dia masukin ke karung, dibawa ke sungai, dan dilempar ke aliran deras. Tapi besok paginya, bra itu balik lagi, tergantung di pintu kamarnya. Masih basah. Masih bau melati. "Ini bukan biasa, Yu," kata Pak Tarmo, tetua kampung, waktu Bayu nekat cerita. "Kalau udah masuk ke urusan barang pusaka, apalagi peninggalan dukun, nggak bisa main buang. Ada ikatan yang udah kejadian. Kamu udah ditandai." Bayu makin resah. Dia tahu ada yang nggak beres sama Sarni. Tapi rasa sukanya masih ada. Itu yang bikin dia bingung. Tiap lihat Sarni senyum, hatinya adem. Tapi tiap dia ingat bra itu, perutnya mual. Ada tarik ulur aneh di pikirannya. Di sisi lain, Bu Lestari makin gerah. Sejak mimpi itu, dia sering mimisan. Bunga di halaman rumahnya mendadak layu semua, dan suaminya jatuh sakit tiba-tiba, padahal sebelumnya sehat walafiat. "Ini pasti ulah Sarni," bisik Bu Lestari ke suaminya yang terbaring lemah. "Dia bawa-bawa ilmu dari Mbah Kromo. Aku yakin." Dia mulai ngomporin warga, satu-satu dia samperin tetangga, cerita tentang keanehan warung Sarni. Tapi mayoritas cuma angguk-angguk, nggak ada yang berani terbuka ngomong jelek tentang Sarni. Soalnya, banyak dari mereka juga pelanggan tetap warung itu. Jangan-jangan mereka juga udah kena pengaruhnya, pikir Bu Lestari. Puncaknya, malam itu Bu Lestari coba masuk ke warung Sarni diam-diam. Dia tahu Sarni kadang ninggalin warung sebentar buat mandi di sumur belakang. Pas momen itu datang, Bu Lestari nyelip masuk lewat pintu samping. Dia pengen buktiin sendiri, apa benar dapur Sarni ada yang jaga selain manusia. Tapi baru 5 langkah masuk dapur, dia langsung freeze. Di rak bawah, ada panci besar yang terbuka sedikit. Dari celah tutupnya, kelihatan sesuatu yang bukan makanan. Rambut hitam, panjang, dan masih basah. Bu Lestari nekat buka panci itu. Dan isi di dalamnya bikin dia hampir pingsan. Ada kepala ayam tanpa badan, mata melotot, dan di tengah-tengah, potongan kain dalam hitam, basah, dengan bercak merah di ujungnya.
Tiba-tiba, suara pintu depan warung nutup keras. Bu Lestari panik, buru-buru keluar. Tapi pas dia nyampe halaman, Sarni udah berdiri di sana. Diam. Matanya gelap. "Nyari apa, Bu?" tanya Sarni pelan. Bu Lestari nggak jawab. Badannya gemetar. Tapi satu hal yang dia lihat jelas. Dari bawah daster Sarni, menyembul sedikit renda hitam yang bergerak sendiri. Malam itu, Bayu nggak bisa tidur. Hatinya berdebar-debar, pikirannya nggak tenang. Meski dia udah berusaha mengalihkan perhatian, semuanya kembali ke Sarni. Bra hitam itu, warung yang makin ramai, senyum Sarni yang aneh, semua berputar-putar di kepala. Seperti ada sesuatu yang salah, tapi dia nggak bisa menjelaskan apa itu. Di luar, angin berhembus kencang. Bayu mendengar suara seperti ketukan pelan di jendela kamarnya. Ketukan yang berbeda dari biasanya. Suara itu terasa seperti suara yang mengajak untuk membuka pintu, seperti suara yang memanggil. Dia mengedipkan mata, mencoba mengusir rasa takut. Namun, ketukan itu makin keras, makin jelas. Tanpa sadar, kakinya bergerak menuju pintu. Saat dia membuka, tak ada apa-apa di luar. Namun di depan pintu, ada satu benda yang menggantung di dahan pohon, bra hitam itu. Berenda, basah, dan seperti baru saja digantung. Bayu menelan ludahnya, mulutnya terasa kering. Seperti ada tangan yang sengaja meletakkan bra itu di sana, dan dia tahu siapa yang melakukannya. Ketika dia memutuskan untuk masuk kembali ke kamar, tiba-tiba dia mendengar suara tawa pelan dari luar. Bukan tawa biasa. Tawa itu terasa dingin, seolah datang dari tempat yang jauh, tempat yang gak bisa dijangkau manusia. Tawa itu semakin dekat, terdengar semakin jelas. Bayu merasa pusing. Matanya mulai gelap, dan dia terjatuh ke lantai, tak sadarkan diri. Keanehan-keanehan juga mulai terjadi di desa. Warga yang sering mampir ke warung Sarni makin banyak yang merasa nggak enak. Mereka merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka saat mereka makan. Beberapa pria bahkan bilang mereka merasa seperti terhipnotis, enggan untuk pergi setelah makan, walaupun sudah kenyang. Pak Joko, seorang petani yang tinggal beberapa rumah dari warung Sarni, mulai merasa aneh setiap kali lewat. Biasanya, dia lewat jalan utama desa dan cuma saling sapa dengan Sarni, tapi sekarang, tiap kali dia melintas, Sarni selalu berdiri di depan warung dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Pak Joko mulai merasa ada yang mengikutinya, padahal nggak ada siapa-siapa. Dia mulai sering mendengar bisikan samar-samar di telinganya. "Jangan pergi dulu, Pak Joko." Tapi yang lebih parah lagi adalah kejadian di malam Jumat Kliwon itu. Ada seorang pemuda dari desa tetangga yang datang ke warung Sarni untuk membeli makanan. Namun, dia nggak pernah pulang. Warga hanya menemukan motor dan barang-barangnya di dekat warung, tapi pemuda itu hilang tanpa jejak. Sementara itu, Bu Lestari yang makin curiga memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Malam itu, dia kembali ke warung Sarni setelah semua orang pulang. Hatinya masih terombang-ambing, antara takut dan ingin tahu. Dia mencoba memeriksa lebih rinci, dan kali ini dia yakin ada yang tidak beres. Saat Bu Lestari berjalan menuju dapur, bau amis yang menyengat langsung menyambutnya. Itu bau yang gak bisa disamakan dengan bau ikan atau daging. Bau itu lebih seperti darah basi, bau yang menggantung di udara. Dia hampir muntah, tapi menahan diri. Dia mengambil langkah lebih hati-hati. Di dalam dapur, sebuah panci besar tergeletak begitu saja. Dari celah tutupnya, darah menggenang di permukaan. Namun, yang membuat Bu Lestari hampir terjatuh adalah pemandangan di sampingnya. Di lantai, ada sesuatu yang bergerak. Kain hitam itu, bra berenda, tiba-tiba meluncur keluar dari panci, terbang ke udara dan mendarat tepat di lantai dekat kakinya. Tanpa sadar, Bu Lestari mundur beberapa langkah. Dan saat itu, dia dikejutkan oleh suara Sarni yang terdengar dari belakang. "Kenapa, Bu? Ada yang aneh?" Sarni berdiri di belakang Bu Lestari, wajahnya pucat pasi, senyum di bibirnya terlihat sangat berbeda. Bukan senyum ramah seperti biasa,
tapi senyum yang mengerikan. Dan dari balik punggung Sarni, ada bayangan gelap yang seolah menunggu giliran. Bu Lestari langsung merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Saat itu, dia tahu, tak ada jalan kembali. Pagi setelah kejadian di warung Sarni, Bu Lestari hampir nggak bisa tidur semalaman. Dia duduk termenung di kursi kayu di depan rumah, pikirannya kalut. Apa yang baru saja dilihatnya? Sarni, yang dulu dia anggap cuma janda biasa, kini berubah jadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Dan bra hitam itu, dia merasa itu adalah kunci dari semua yang terjadi. Pagi itu juga, Bayu kembali ke rumahnya dengan wajah pucat. Satu malam yang penuh mimpi buruk dan kenyataan yang sulit diterima membuatnya merasa seperti terjebak dalam dunia lain. Ketika dia membuka mata, dia tahu bahwa dirinya sudah tak bisa lagi mengabaikan apa yang sedang terjadi. "Yu, kamu gak terlihat sehat," kata ibunya khawatir, melihat Bayu yang masih tampak linglung. Tapi Bayu hanya diam. Pikirannya masih penuh dengan bayangan Sarni yang senyum tipis, dengan bra hitam yang bergerak sendiri. Bayu tak bisa lagi menyangkal bahwa ada yang tidak beres dengan Sarni. Apalagi setelah apa yang dia lihat malam sebelumnya, dia yakin ada kekuatan gelap yang mengikat wanita itu. Tapi satu hal yang dia tahu pasti, Sarni tak bisa disalahkan sepenuhnya. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan yang mengendalikan semuanya. Bayu mulai mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Kromo, suami Sarni yang dulu dikenal sebagai dukun sakti. Dia pergi ke rumah Mbah Kromo yang kini sudah kosong. Pintu kayu yang dulu tampak kokoh itu sekarang sudah keropos. Setelah beberapa saat mencari-cari, Bayu akhirnya menemukan sebuah peti pusaka di dalam gudang. Di dalam peti itu, ada banyak benda aneh, tapi yang paling menarik perhatian Bayu adalah sebuah kertas lusuh yang tergulung rapat. Bayu membuka kertas itu pelan-pelan, seakan takut ada sesuatu yang akan melompat keluar. Tulisan di kertas itu usang, hampir tak terbaca, namun Bayu bisa menangkap satu kalimat yang jelas, "Bra pelaris, hanya bisa digunakan oleh mereka yang siap menerima konsekuensinya." Pikiran Bayu langsung terbelah. Bra hitam yang sering Sarni pakai di warung ternyata bukan sembarang bra. Itu adalah benda yang sudah mengikat Sarni pada kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Bayu mulai berpikir, mungkin inilah alasan kenapa setiap kali Sarni mengenakan bra itu, semua orang yang mendekat kepadanya seperti terperangkap dalam pesona yang sulit untuk lepas. Bayu duduk di lantai, mencoba mencerna apa yang baru dia temukan. Mbah Kromo, meski sudah meninggal, tampaknya masih memiliki pengaruh besar. Apa yang dia lakukan selama hidupnya, mungkin masih mempengaruhi kehidupan Sarni, terutama dengan benda-benda yang dia tinggalkan. Bayu menyadari bahwa Sarni sudah terjerat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Namun, yang membuatnya semakin bingung adalah fakta bahwa Sarni tak pernah terlihat terpaksa. Dia selalu tampak bahagia, penuh senyum, dan tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Apa benar dia tak sadar akan apa yang sedang terjadi padanya? Atau mungkin dia sudah memilih untuk menerima harga yang harus dibayar untuk semua kemudahan yang datang? Pikiran Bayu terus melayang, tapi satu hal yang jelas, dia harus mencari cara untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat. Sarni, meski begitu kuat dan terkesan sempurna, masih manusia. Jika dia tak bisa keluar dari ikatan ini, maka dia akan menjadi tumbal selamanya. Dan, seperti yang dia rasakan dalam mimpi buruknya, mungkin, Bayu adalah orang berikutnya yang akan dibawa ke dalam kegelapan itu. Bayu tak bisa lagi menunggu. Waktu yang ia miliki semakin sempit. Dia tahu, jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, dia akan menjadi bagian dari dunia gelap yang selama ini dikuasai oleh Sarni dan bra hitam itu. Keinginan untuk menyelamatkan Sarni semakin kuat, meski hatinya penuh keraguan. Keesokan harinya, Bayu datang ke warung Sarni dengan tekad yang sudah bulat. Warung itu seperti biasa, penuh dengan lelaki yang antre untuk membeli makanan dan berharap bisa melihat senyum Sarni. Namun, Bayu bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Ada sesuatu yang menekan dadanya, sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat dari biasanya.
Semua orang yang berada di sana tampak seperti terperangkap dalam semacam hipnosis. Mereka makan dengan lahap, tak peduli dengan siapapun yang lewat. Sarni berada di balik meja, melayani pesanan dengan senyum manis yang seolah tak pernah pudar. Namun kali ini, Bayu melihat matanya. Tidak ada cahaya kebahagiaan yang biasa dia lihat di sana. Ada kehampaan yang dalam, seperti ada sesuatu yang mengendalikannya dari dalam. "Bu Sarni, saya perlu bicara denganmu," kata Bayu, mencoba menyelipkan kata-kata dengan hati-hati. Sarni menatapnya, senyum masih terukir di bibirnya, namun ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. "Ada apa, Yu? Kamu kelihatan capek," katanya, suaranya lembut namun terasa kosong. Bayu menarik napas dalam-dalam. "Aku tahu, Sarni. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu tentang bra itu." Sarni terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Tawa itu tidak wajar, tidak seperti tawa manusia biasa. Seolah ada suara lain yang ikut tertawa bersamanya. "Kamu tahu apa, Yu?" Sarni menatap Bayu dengan sorot mata yang tak biasa. "Kamu tak mengerti apa-apa." Bayu merasa kakinya lemas, tapi dia menahan diri. "Aku tahu ini bukan kamu, Sarni. Aku tahu ada yang mengendalikanmu. Bra itu, semua yang terjadi di desa ini, semua itu ada harga yang harus dibayar, dan aku nggak mau kamu jadi bagian dari itu." Sarni menggelengkan kepala pelan, seolah terhibur dengan kekhawatiran Bayu. "Kamu terlalu takut, Yu. Kamu nggak paham. Ini bukan tentang aku, ini tentang yang lebih besar dari kita. Ini adalah jalan yang sudah kutempuh, dan aku tak bisa mundur." Bayu menatapnya dalam-dalam. "Kamu nggak harus terus begini, Sarni. Kalau kamu terus seperti ini, kamu nggak akan punya hidup lagi. Kamu akan jadi korban selamanya. Aku nggak bisa biarin itu terjadi. Aku akan bantu kamu keluar dari semua ini." Sarni melangkah mendekat, wajahnya tetap dengan senyum tipis yang aneh. "Kamu ingin menolongku, Bayu? Tapi kamu tahu, kan, kalau sudah masuk ke dalam dunia ini, tak ada jalan keluar. Kalau kamu terus melawan, kamu akan ikut terjerat." Bayu menatap Sarni dengan tatapan penuh tekad. "Aku nggak takut. Aku akan melawan semuanya. Aku akan bawa kamu keluar dari sini, Sarni." Namun, seketika suasana di dalam warung berubah. Bayu merasakan suhu di ruangan itu turun drastis, dan ada bau yang sangat tajam, seperti darah yang baru tumpah. Warung yang tadinya penuh dengan orang, kini terasa sunyi, kecuali suara desiran angin yang makin kencang. Bayu berbalik, dan di luar jendela, dia melihat sosok bayangan gelap berdiri, memandanginya dengan tatapan kosong. Bayu hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu, makhluk hitam yang tampak tak berbentuk, seolah memanggilnya. Namun, lebih mengerikan lagi, Bayu mendengar suara berbisik yang menyusup ke telinganya, suara yang familiar. "Jangan coba-coba, Bayu. Jangan ganggu dia. Sarni sudah jadi milik kami." Tiba-tiba, bayangan itu hilang dalam sekejap, dan warung kembali seperti semula. Orang-orang yang tadinya duduk termenung, kini kembali melanjutkan makan mereka tanpa peduli. Sarni kembali tersenyum padanya, seolah tak ada yang terjadi. Bayu menelan ludahnya, merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. "Apa ini yang sebenarnya terjadi?" pikirnya. Sarni benar. Ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang kekuatan yang mengerikan, yang tak bisa dihentikan hanya dengan niat baik. Namun, Bayu tahu satu hal. Dia harus terus berjuang. Dia harus melawan, meski dunia ini berusaha menariknya ke dalam kegelapan. Malam itu, angin bergemuruh keras, membuat pohon-pohon di sekitar desa bergoyang seperti diterpa badai. Bayu berdiri di depan warung Sarni, matanya tajam menatap ke dalam. Sesuatu yang buruk semakin mendekat, dan dia tahu, malam ini akan menjadi titik balik yang menentukan. Sarni sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tak bisa lagi dikendalikan. Namun, lebih mengerikan lagi,
Kekuatan gelap yang menguasai Sarni sudah mulai melibatkan Bayu dalam permainan yang tak bisa dia menangkan sendiri. Pukul 10 malam, ketika desa sudah sunyi, Bayu memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Kromo. Dia merasa, jika ada cara untuk mengakhiri semua ini, maka itu pasti tersembunyi di sana. Hatinya berdegup kencang, namun dia tak bisa mundur. Setelah menemukan peti pusaka yang berisi kertas lusuh, Bayu yakin, hanya dengan menghancurkan ikatan itu, dia bisa membebaskan Sarni dan seluruh desa dari kutukan yang semakin menggila. Bayu sampai di rumah kosong itu, pintu terbuka sedikit. Tidak ada suara, hanya angin yang berdesir pelan. Begitu memasuki rumah, ia merasa ada sesuatu yang memeluknya. Suhu di dalam rumah itu terasa sangat dingin, lebih dingin dari malam biasa. Tidak ada cahaya selain cahaya bulan yang masuk melalui jendela pecah. Bayu berusaha menenangkan diri, meskipun rasa takut semakin merayap di sekujur tubuhnya. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Bayu segera menoleh. Namun, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan hitam yang bergerak cepat melintas. Jantung Bayu berdetak lebih cepat. Dia tahu, bukan hanya Sarni yang diperhatikan oleh kekuatan gelap itu. Sekarang, dia juga sudah terperangkap. Dengan langkah hati-hati, Bayu menuju ke ruang belakang rumah, tempat peti pusaka berada. Ketika membuka pintu gudang, Bayu melihat sesuatu yang membuatnya hampir terjatuh. Di tengah ruangan, sebuah cahaya menyilaukan muncul, berasal dari sebuah lingkaran hitam yang mengambang di udara. Di dalam lingkaran itu, ada bayangan seseorang, bayangan Sarni. Sarni, dengan wajah pucat, berdiri di dalam lingkaran itu, terperangkap. Dia tak bergerak, hanya menatap Bayu dengan tatapan kosong. Namun, di belakangnya, ada sosok yang lebih menakutkan. Sebuah entitas besar, berbentuk kabut hitam, dengan mata merah menyala yang menatap Bayu penuh kebencian. Kekuatan yang lebih besar dari yang pernah Bayu bayangkan. "Bayu, kamu seharusnya tidak datang ke sini," suara Sarni terdengar pelan, seperti berbisik. Namun, itu bukan suara Sarni yang biasa. Suaranya lebih dalam, lebih berat, dan penuh dengan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan. Bayu mundur beberapa langkah, namun kaki-kakinya terasa berat. Entitas itu bergerak perlahan menuju Bayu, semakin mendekat. Bayu bisa merasakan udara semakin tebal, seolah ada tangan tak kasat mata yang menahannya. Suara bisikan dari segala arah memenuhi telinganya, mengguncang pikirannya. "Kamu sudah terlambat. Ini sudah bukan lagi urusan manusia." Bayu ingin berteriak, namun suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Matanya tertuju pada Sarni, yang kini tampak seperti bagian dari bayangan hitam itu. Dia bukan lagi wanita yang dia kenal. Sarni, yang dulu ia cintai, kini adalah korban dari kekuatan yang jauh lebih besar dan menakutkan. Dan Bayu merasa, saat ini, dia sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan ini. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak cepat, menyerang Bayu. Namun, sebelum bisa menyentuhnya, sebuah teriakan keras menggemparkan ruang itu. Bayu terkejut dan menoleh. Sarni, dengan mata yang kini penuh dengan air mata, meneriakkan namanya. "Bayu, lari!" Sarni tersungkur ke lantai, tubuhnya terhuyung ke samping, seolah jatuh dari dalam kekuatan hitam yang menguasainya. Namun, sebelum Bayu sempat bergerak, entitas itu mengeluarkan suara mengerikan, dan seketika tubuh Bayu tersungkur ke tanah, terjatuh seperti ditekuk oleh kekuatan tak terlihat. Di saat yang sama, mata Bayu mulai gelap. Dia merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Teror itu semakin intens, dan Bayu tahu, jika dia tidak melakukan sesuatu, maka dirinya akan menjadi bagian dari kekuatan itu selamanya. Dengan sisa kekuatan yang tersisa, Bayu berusaha bangkit. Matanya masih tertuju pada Sarni, yang kini terlihat terpojok, seperti sedang berjuang melawan kekuatan itu. Bayu tahu, sekarang atau tidak sama sekali. Jika dia ingin menyelamatkan Sarni dan dirinya, dia harus menghentikan ini malam ini juga. Bayu hampir tak bisa bernapas.
Tubuhnya masih terasa terjepit oleh kekuatan tak kasat mata yang menahan gerakannya. Matahari yang mulai tenggelam di luar rumah Mbah Kromo hanya menambah kegelapan yang semakin meresap. Dia tahu, jika malam ini dia tidak bertindak, dia akan kehilangan Sarni selamanya, dan mungkin juga dirinya. Sosok bayangan hitam itu, yang kini semakin nyata, berdiri menghadapnya. Mata merah menyala itu seperti menyerap seluruh cahaya di sekitarnya, dan suara yang berat, seperti gemuruh petir, terdengar dari mulutnya. Kamu tidak bisa lari, Bayu. Ini sudah keputusan yang dibuat oleh mereka yang lebih besar dari kalian. Suara itu bergema di seluruh ruang, membuat jantung Bayu berdegup lebih kencang. Bayu bisa merasakan tubuhnya seperti dibekukan, namun dia berusaha menenangkan diri. Sarni, yang terjatuh di lantai, menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi senyum yang dulu pernah membuat hatinya berdebar. Kini, hanya ada kegelapan yang menguasai dirinya. Sarni, teriak Bayu, mencoba menggapai tangannya. Bangun, Sarni. Ini bukan kamu. Namun, Sarni hanya diam, tidak bergerak. Matanya yang kosong seakan menatap jauh ke dalam kegelapan yang tidak bisa dimengerti. Entitas itu bergerak, mendekatkan dirinya kepada Bayu dengan kecepatan yang membuatnya hampir tak bisa menghindar. Dia sudah menjadi bagian dari kami, Bayu. Apa yang kamu coba lakukan hanya akan sia-sia. Bayu menggertakkan gigi, merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa takut yang membelenggu. Tapi dia tidak bisa mundur. Jika Sarni terjatuh begitu dalam ke dalam dunia ini, itu bukan karena kehendaknya. Ada kekuatan lain yang mengendalikan hidupnya. Kamu tak bisa menolongnya. Suara entitas itu kembali terdengar, lebih keras. Dia sudah memilih, seperti semua orang yang datang kepada kami. Semua yang telah memilih jalan ini akan berakhir sama. Bayu merasa tubuhnya semakin lemas, tapi dia terus berusaha berdiri. Sambil mengumpulkan kekuatan yang tersisa, dia berusaha mengingat semua yang dia pelajari tentang Mbah Kromo, tentang ritual yang bisa menghentikan kutukan ini. Dengan gemetar, dia merogoh saku jaketnya, menemukan selembar kertas lusuh yang dia temukan di rumah Mbah Kromo. Di sana tertulis sesuatu yang bisa jadi menjadi satu-satunya harapan: hancurkan ikatan dengan darah, pisahkan jiwa dengan kekuatan yang mengikatnya. Dengan cepat, Bayu mencari benda lain yang ada di sekitar ruangan. Matanya tertumbuk pada sebuah pisau tua yang tergeletak di atas meja kayu. Tanpa ragu, Bayu meraihnya dan segera mengiris tangannya. Darahnya menetes, jatuh ke lantai, membentuk lingkaran merah yang semakin besar. Ini belum berakhir, teriak Bayu, dengan penuh keberanian. Aku akan melawanmu. Namun, begitu darahnya menetes, bayangan hitam itu mulai bergetar, seperti terguncang oleh kekuatan yang tak terlihat. Sosok itu mendekat, namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang merah menyala seolah berubah menjadi lebih gelap, dan suara itu semakin mengerikan. Jangan berharap, kamu tidak akan menang. Ini adalah akhir bagi semua yang berani melawan kami. Bayu, meskipun tubuhnya lemah, tetap berusaha berfokus pada lingkaran darah yang terbentuk di lantai. Seketika, dia merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat, lebih murni. Keinginan untuk menyelamatkan Sarni dan diri sendiri membakar semangatnya. Lalu, suara gemuruh itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Bayu menutup matanya, menyatukan semua kekuatannya, dan meneriakkan kata-kata yang dia temukan di dalam peti pusaka Mbah Kromo. Aku menghancurkan ikatan ini. Sarni, bangun, kamu bisa bebas. Seketika, langit di atas rumah itu tampak seperti terbuka, dan angin kencang berputar, membawa suara yang mengerikan. Bayu merasakan sesuatu yang menggetarkan dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang pernah dia bayangkan. Mata Sarni mulai berkilau kembali, seperti ada cahaya yang perlahan mengembalikan dirinya dari kegelapan. Namun, entitas itu, yang kini semakin tampak marah, meluncurkan serangan terakhirnya. Semua yang ada di sekitarnya bergetar, dan Bayu tahu, ini adalah pertempuran terakhir.
Mungkinkah dia bisa bertahan? Apakah Sarni akan kembali kepadanya? Kegelapan semakin mendekat, dan Bayu berjuang untuk mengatasi rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ini adalah konfrontasi terakhir dengan kejahatan yang sudah menguasai hidup mereka. Kegelapan yang menelan rumah Mbah Kromo mulai berkurang. Angin yang sebelumnya mengguncang semua benda di ruangan kini mulai mereda. Bayu merasakan tubuhnya gemetar, namun dia tidak bisa berhenti. Sarni, yang sebelumnya terkulai lemah, kini perlahan berdiri dengan tatapan bingung. Cahaya dari luar rumah menyinari wajahnya yang pucat, namun ada yang berbeda. Matanya, yang semula kosong, kini mulai menunjukkan kehidupan. Bayu, suara Sarni terdengar lemah. Aku sudah sadar. Bayu hampir tak bisa mempercayai kata-kata Sarni. Selama ini, dia merasa bahwa Sarni telah sepenuhnya terperangkap dalam dunia gelap itu. Namun sekarang, wanita yang dulu ia cintai itu tampaknya kembali. Dengan langkah tergesa, Bayu mendekat, menggenggam tangannya yang masih terasa dingin. Kamu baik-baik saja?" tanya Bayu dengan suara yang bergetar. "Kamu bisa keluar dari semuanya, Sarni." Sarni menatap Bayu, masih bingung, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Aku tidak tahu, Yu. Rasanya seperti mimpi, seperti ada sesuatu yang menguasai aku dan membuatku melakukan hal-hal yang tidak aku inginkan." Bayu menarik napas lega. Dia merasa seolah beban berat yang mengendap di dadanya selama ini sedikit terangkat. Sarni kembali, dan dia tidak terlambat. Namun, ada sesuatu yang aneh. Perasaan yang tidak bisa dia jelaskan mulai muncul di hatinya. Semua kejadian ini terasa terlalu mudah, terlalu sempurna. Angin yang semula berhembus kencang kini berhenti, dan suasana yang tadinya penuh ketegangan, tiba-tiba terasa hening. Bayu berpaling, melihat ke sekeliling rumah yang kini sepi. Entitas yang menakutkan itu, yang semula tampak akan menghancurkan mereka, tiba-tiba menghilang begitu saja. Semua yang terjadi terasa seperti sebuah ilusi. Sarni mengusap matanya, masih kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi, Yu? Apakah kita sudah menang? Bayu menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari jawaban. Namun, di balik matanya yang lelah, ada sesuatu yang mengganjal. Semua terasa terlalu mudah, terlalu cepat. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Bayu berbalik, dan sosok yang dia kenal muncul di pintu rumah itu. Mbah Kromo. Namun, kali ini, penampilannya berbeda. Wajahnya yang tua tampak lebih muda, lebih sehat, dan senyum itu tidak wajar. Senyum yang penuh dengan rahasia. "Sudah selesai?" Mbah Kromo bertanya dengan suara lembut, namun ada nada yang mengerikan di balik kata-katanya. Bayu merasa ada yang salah. Mbah Kromo tidak terlihat seperti dukun tua yang telah meninggal. Apakah itu benar-benar dia? "Mbah Kromo, apa yang terjadi?" tanya Bayu, suaranya mulai bergetar lagi. Mbah Kromo mendekat dengan langkah tenang, tidak terburu-buru. "Sudah selesai, Bayu. Sarni sudah bebas, dan kamu juga." Mbah Kromo tertawa pelan, matanya memancarkan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. "Kalian bisa kembali ke kehidupan kalian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Bayu merasa ada yang ganjil dengan kata-kata itu. Sarni sudah bebas? Tapi kenapa dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya? Sebuah pertanyaan besar muncul, mengingatkan pada semua yang terjadi malam ini. Mengingatkan pada kekuatan gelap yang telah menguasai Sarni. Bagaimana bisa semuanya selesai begitu saja? "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kami hadapi selama ini?" Bayu bertanya, suara hampir tidak terdengar, penuh keraguan. Mbah Kromo tertawa kembali, kali ini lebih keras, lebih jahat. "Oh, Bayu, kamu tidak mengerti. Ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Kamu sudah memainkan peranmu, dan Sarni pun sudah memainkan perannya. Kalian sudah menjadi bagian dari permainan ini, bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kemenangan itu
hanyalah ilusi. Bayu menatap Mbah Kromo dengan ketakutan yang semakin besar. Sekarang dia tahu, apa yang terjadi selama ini hanyalah permainan. Sebuah rencana besar yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Sarni, yang sebelumnya tampak bebas, tiba-tiba menundukkan kepala, mengerang pelan. Bayu melihatnya dengan cemas. Tubuhnya mulai bergetar lagi, dan matanya kembali menunjukkan kekosongan yang menakutkan. Bayu, aku tidak bisa lari. Sarni berkata dengan suara yang terputus-putus. Semua yang terjadi kini terasa seperti permainan besar yang sudah direncanakan jauh sebelum mereka tahu. Dan Bayu, entah bagaimana, baru menyadari bahwa konfrontasi dengan kejahatan itu belum selesai. Mungkin, mereka baru saja memulai permainan yang lebih gelap. Bayu merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Suara tawa Mbah Kromo terus bergema di telinganya, seperti gong yang memekakkan pendengaran. Sarni yang tadi tampak bebas kini kembali terhuyung, tubuhnya bergetar, seolah ada sesuatu yang menguasai dirinya lagi. Mata Bayu terbelalak, melihat kenyataan yang semakin tidak jelas. Apakah ini semua hanya mimpi? Apakah Sarni benar-benar bebas, ataukah hanya permainan licik yang dirancang oleh kekuatan gelap itu? Sarni, jerit Bayu, mencoba menggoyangkan bahunya. Namun, wanita yang ia cintai itu tidak merespon. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, dan ada yang sangat salah dengan sikapnya. Bayu merasakan ketakutan yang semakin besar, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Mbah Kromo, dengan senyumnya yang semakin melebar, mendekat. Bayu, kamu terlalu terlambat memahami semuanya. Sarni bukan lagi orang yang kamu kenal. Dia sudah menjadi bagian dari kami sejak awal. Dan kamu, Bayu, kamu adalah bagian dari takdir ini. Kamu pikir kamu bisa melawan takdir? Bayu mundur, merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Apa yang kamu katakan? Apa maksudnya? Sarni, bukan begitu kan? Bayu berusaha menatap Sarni, namun tatapan wanita itu kini lebih kosong dari sebelumnya. Tiba-tiba, Sarni mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang terdengar seperti suara asing. Kamu tidak mengerti, Bayu. Semua ini adalah bagian dari kesepakatan yang telah lama dibuat. Kita semua terjebak di dalamnya. Bayu terkejut. Sarni, yang biasanya lembut dan penuh kasih, kini berbicara dengan nada yang sangat berbeda. Seperti ada dua pribadi yang hidup dalam dirinya. Ada sesuatu yang sangat jahat yang menguasainya. Mbah Kromo menepuk pundak Bayu. Itulah kenapa kamu tidak bisa menang, Bayu. Kamu sudah terperangkap sejak awal. Semua orang yang mendekati Sarni, semua yang mencoba menghentikan ini, akan berakhir dengan cara yang sama. Kalian semua adalah bagian dari perjanjian yang sudah ditulis sejak lama. Bayu merasa seluruh tubuhnya kaku. Dia berusaha berpikir cepat, mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun semuanya terasa sia-sia. Semakin lama, semuanya semakin gelap, semakin tak terkontrol. Mbah Kromo melangkah lebih dekat, wajahnya berubah menjadi lebih mengerikan, seperti wajah setan yang tidak pernah bisa dilihat manusia. Selama ini kamu berpikir kamu menyelamatkan Sarni, Bayu? Kamu malah menambah kekuatan kami. Semua yang kamu lakukan justru menguatkan takdir ini. Bayu terdiam. Mbah Kromo benar. Dia merasa seperti baru saja dipermainkan, seperti kepingan teka-teki yang tiba-tiba menjadi jelas. Sarni sudah tidak bisa diselamatkan. Dia sudah lama terjebak, sejak bertemu dengan Mbah Kromo, sejak awal perjanjian itu dibuat. Semua yang terjadi bukan kebetulan. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia pahami. Kenapa Mbah Kromo membiarkan Bayu datang begitu dekat? Kenapa mereka membiarkannya bertahan sampai titik ini? Tiba-tiba, semuanya terasa semakin jelas. Bayu menatap Mbah Kromo dengan tajam. Ini bukan hanya tentang Sarni, kan? Tanya Bayu dengan suara tegas. Ini tentang aku. Aku yang kamu inginkan. Mbah Kromo tersenyum lebar, seperti mengakui kebenaran. Tepat sekali. Kamu adalah bagian terakhir dari ritual ini, Bayu.
Kamu yang akan mengakhiri semuanya. Dengan darahmu, kami akan menguasai dunia ini. Tak ada yang bisa melawan kami. Bayu merasa semua yang ada di sekitarnya berputar. Semua yang ia tahu tentang dunia ini, tentang hidupnya, terasa seperti kebohongan. Sarni, yang dulu dia anggap sebagai perempuan yang hanya terjerat dalam kutukan, ternyata sudah menjadi bagian dari permainan sejak awal. Dan dia, Bayu, adalah potongan terakhir yang harus melengkapi semuanya. Namun, ada satu hal yang tidak Bayu duga. Di saat-saat terakhir ini, dia menyadari bahwa Mbah Kromo tidak ingin mengorbankannya. Dia malah ingin dia ikut berperan dalam ritual itu. Sarni, yang tampaknya telah mati dan kembali hidup, ternyata menjadi bagian dari perjanjian yang lebih besar. Bayu, yang semula merasa terjebak, akhirnya mengetahui bahwa dia tidak hanya menyelamatkan Sarni, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan satu langkah mundur, Bayu merasakan bahwa takdirnya sudah ditentukan. Semuanya telah direncanakan sejak lama. Ketika dia berbalik, tubuh Sarni yang terkulai jatuh ke tanah, berubah menjadi bayangan hitam yang menyatu dengan kekuatan gelap Mbah Kromo. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Sarni, Bayu, dan Mbah Kromo, mereka semua terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari sekadar pesugihan. Semua ini hanyalah bagian dari takdir yang tak bisa diganggu-gugat. Semua yang Bayu pikirkan selama ini tentang keberanian dan pengorbanan ternyata hanya ilusi. Tak ada yang bisa melawan kekuatan yang telah menguasai dunia ini.